Pagi-pagi mandi di sungai, jangan lupa memakai gincu. Sebelum video ini dimulai, tolong jawab salam dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan video ke-8 keluarga Lito nih. Nah, kali ini kami akan mereview tentang Jembatan Ampera, Monpera, dan Benteng Kuto Besak atau BKB yang ada di Palembang. Kami akan mulai perjalanan ini dari pinggiran Jembatan Ampera. Yang kita lihat sekarang itu adalah bundaran air mancur yang bisa dikatakan sebagai titik 0 km kota Palembang. Kemudian yang ada di atas itu merupakan rel LRT yang ada di kota Palembang. Nah, kalau kita lihat ada gedung-gedung yang berada di seberang LRT tersebut itu merupakan Pasar 16. Biasanya di sini dijual barang-barang yang jauh lebih murah dan biasanya dikunjungi oleh pembeli yang berasal dari daerah di sekitar kota Palembang. Nah, gedung yang ada tangganya tersebut itu merupakan stasiun LRT yang diberi nama Stasiun Pasar 16. Jadi, untuk mereka yang ingin berbelanja di Pasar 16, jika naik LRT, ini turunnya sangat dekat loh dengan Pasar 16. Di sisi kanan dari Jembatan Ampera ini terdapat taman yang diberi nama Taman Nusa Indah. Di sini banyak pohon-pohon yang lumayan rindang dan juga disediakan bangku untuk duduk santai. Di taman ini juga disediakan skate park untuk mereka-mereka yang senang main skateboard, jadi bisa main di sini. Oke, sekarang kita sudah hampir terlihat dengan Jembatan Ampera. Nih, kita mau ceritain nih sejarahnya Jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, merupakan landmark kota Palembang yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan dengan panjang 1177 meter dan tinggi 63 meter serta lebar 22 meter ini mulai dibangun pada bulan April 1962. Jembatan ini diresmikan pada tahun 1965 sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Saat itu jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Keren kan? Setelah terjadi pergolakan politik pada tahun 1966 ketika gerakan anti Soekarno sangat kuat, nama jembatan ini pun diubah menjadi Jembatan Ampera. Oh iya guys, dari Jembatan Ampera ini kita bisa langsung menuju ke Benteng Kuto Besak. Dulunya semua bagian tengah antara dua menara itu loh bisa diangkat agar kapal-kapal besar bisa lewat. Tapi sejak tahun 1970 bagian tengah sudah tidak bisa diangkat lagi. Sayang sekali ya. Nah, sekarang ini di kedua sisi Jembatan Ampera telah dibangun dua jembatan lainnya. Kalau yang kita lihat sekarang ini merupakan Jembatan Musi 6 yang ditargetkan selesai pada November 2020 nanti. Sedangkan di sisi sebelah kiri itu sudah beroperasi Jembatan Musi 4 yang memang dibangun untuk mengurangi beban Jembatan Ampera serta mengurangi kemacetan. Guys, gedung yang berwarna merah itu adalah Dermaga Point. Dermaga Point ini terdapat beberapa restoran di bawahnya, jadi kita bisa makan sambil menikmati pemandangan di tepi Sungai Musi. Sedangkan di lantai atas terdapat ruangan yang biasa disewakan, misalkan untuk pernikahan dan sebagainya.
Berikutnya kita akan membahas tentang Montpera, monumen perjuangan rakyat yang berada di tengah kota Palembang ini dibangun sejak tahun 1980 sampai dengan 1988 secara bertahap dengan menggunakan APBD pemerintah tingkat 1 Sumatera Selatan. Penginisiasi ide ini adalah para sesepuh pejuang kemerdekaan RI yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia. Montpera dibangun untuk memperingati serangan dari agresi militer Belanda kedua, yang pada saat itu Belanda mengepung kota Palembang dengan mengerahkan tank dan artileri. Belanda juga menembaki pejuang nasional serta menjatuhkan bom dan granat di kota Palembang. Pertempuran itu terjadi di kota Palembang selama 5 hari 5 malam. Fungsi museum Montpera ini tertuang di dinding monumen tepat di bawah patung Garuda. Di dinding itu dituliskan, Monumen Perjuangan Rakyat Sumatera Bagian Selatan, fungsi menggali kembali kesadaran sejarah perjuangan dalam menegakkan kemerdekaan nasional. Sifat mengingatkan semua aktivitas perjuangan hikmah agar menjadi suri tauladan bagi generasi penerus cita-cita bangsa. Maksud mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa sebagai titik nol generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Luas tanah museum adalah 23.565 meter persegi dengan luas bangunan 3.926,4 meter persegi. Monumen berbentuk melati kelopak 5, melambangkan kesucian dan ketulusan pahlawan perjuangan. Tinggi monumen setinggi 17 meter melambangkan tanggal kemerdekaan. Jalur tampak terdapat 8 lantai menandakan bulan Agustus. Bidang berjumlah 45 menunjukkan tahun kemerdekaan 45. Guys, Montpera ini berada di seberang Masjid Agung. Jadi kalau mau jalan-jalan ke sini banyak yang bisa kita dapatkan. Bisa langsung melihat jembatan Ampera, Montpera, Masjid Agung, dan juga Benteng Kuto Besak. Nah, sekarang kita sudah berada di Benteng Kuto Besak. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1780 dengan arsitek yang tidak diketahui dengan pasti. Dan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dipercayakan pada seorang Tionghoa. Semen perekat bata menggunakan batu kapur yang ada di daerah pedalaman Sungai Ogan ditambah dengan putih telur. Waktu yang digunakan untuk membangun Kuto Besak ini kurang lebih 17 tahun. Keraton ini ditempati secara resmi pada hari Senin pada tanggal 21 Februari 1797. Tanggalnya sama dengan tanggal lahir Faiz loh. Selanjutnya, pemerintah Kota Palembang membangun Plaza Benteng Kuto Besak yang langsung menghadap ke Sungai Musi. Nah, sekarang Plaza Benteng Kuto Besak ini dijadikan tempat rekreasi masyarakat Kota Palembang, apalagi saat weekend. Di kala malam hari, suasana akan terasa lebih dramatis. Cahaya dari deretan lampu-lampu taman menciptakan refleksi warna kuning pada permukaan sungai. Nanti kalau kalian main ke Kota Palembang, coba datang kemari ya. Guys, supaya lebih afdol kalau ke Kota Palembang, jangan lupa berfoto di sini ya. Selain itu,
Ada juga Tugu Belido. Nah, foto juga di sini supaya benar-benar lengkap dokumentasi kalian selama di kota Palembang. Inilah review tentang Jembatan Ampera, Monpera, serta Benteng Kuto Besa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng. Oh iya, kita tutup dulu dengan pantun ya. Kucing Anggora baru lahir, tapi sayang dimakan buaya. Video keluarga Lito berakhir. Nantikan video selanjutnya ya. Assalamualaikum.